kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap bahagia dimanapun kalian berada. Ya, film kali ini itu bercerita tentang seorang anak kecil yang terjebak di dalam kamar bersama jenazah ibunya. Katanya, film ini diambil berdasarkan kisah nyata di India. Judul film kali ini itu adalah Pihu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke alur ceritanya, karena setelah video ini diupload saya akan ke India untuk syuting film di sana. Selamat menonton. Di awal film terlihat seorang anak kecil bernama Pihu yang baru saja bangun tidur di samping jasad ibunya. Terlihat masih ada hiasan sisa pesta ulang tahun semalam di rumahnya. Pihu bangun karena ia haus. Ia membangunkan ibunya dan mengajaknya bicara, tapi tak ada respon. Pihu keluar kamar untuk mencari ayahnya. Tapi tak ada orang di sana, hanya sisa pesta yang masih menempel di dinding rumahnya. Pihu menuju pintu, mencoba membuka, tapi tak bisa karena tangannya tak sampai. Kemudian ia mengambil koran yang diselip di bawah pintu. Saat akan naik ke lantai 2, ia melihat keran air terbuka. Pihu berusaha meraih keran air, tapi tak bisa karena tubuhnya terlalu pendek. Ia kembali ke ibunya, menunjukkan koran yang ia temukan tadi. Mama paper. Tapi tak ada respon. Ia sedih dan merengek ke ibunya. Pihu berusaha membangunkan ibunya dengan memutar tayangan sinetron kesukaan ibunya. Berharap ibunya bangun, ia menambah volume televisi. Dan masih tak ada respon. Pihu kemudian ingin buang air besar. Karena masih tak ada respon dari ibunya, Pihu langsung masuk ke toilet. Setelah buang air besar, Pihu kembali membangunkan ibunya. Karena tak kunjung bangun, ia pun menangis. Tiba-tiba seseorang menelpon. Ponsel ternyata berada di atas lemari. Pihu tak bisa mengambilnya. Mama Panado. Pihu kembali berusaha membangunkan ibunya untuk memakaikan celana. Karena tak ada respon, ia melempar celananya ke meja setrika. Pihu kemudian menggoyang-goyangkan tubuh ibunya sambil menangis. Tangan ibunya pun terkibas yang ternyata memegang sebuah botol obat penenang. Botol obat terjatuh dan obat terhambur ke lantai. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ibu Pihu telah bunuh diri dengan meminum obat penenang dalam dosis yang banyak. Pihu bertanya pada ibunya, apakah ini bisa dimakan? Mama ada baik kayu. Tiba-tiba ponsel kembali berdering. Pihu berusaha panjat lemari untuk mengambil ponsel tersebut dan berhasil. Namun saat akan turun, ponsel itu terjatuh. Beruntung Pihu sudah mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon adalah Gaurav, ayah Pihu. Ia langsung marah-marah pada istrinya karena hampir telat ke bandara karena ada rapat penting di luar kota. Di sini ia juga mengatakan bahwa setrika dan keran air lupa ia matikan. Pihu kembali ke ibunya. Melihat wajah ibunya memar, ia kemudian mencari salep di lemari. Di cermin terlihat pesan-pesan ibunya sebelum bunuh diri. Mama game guys. Setelah dapat salep, Pihu mengoleskan ke wajah ibunya sambil bernyanyi. Kemudian asap muncul dari setrika yang masih menyala. Celana yang Pihu lempar tadi menempel pada setrika. Pihu langsung mengambil celananya, kemudian bertanya, kenapa bisa berasap? Lalu Pihu menyentuh setrika. Karena kesakitan, Pihu menangis dan memeluk ibunya hingga tertidur.
Beberapa saat kemudian, Pihu bangun kembali karena lapar. Ia bangun menuju dapur, mencoba memanggang roti di microwave, tapi hasilnya gosong. Ia kemudian menyalakan kompor dan membakar roti di sana, dan hasilnya sama, tetap gosong. Pihu kemudian membuka kulkas. Dia menemukan kue sisa semalam, kemudian dimakan. Setelah makan, Pihu mengeluarkan isi kulkas, kemudian bermain-main masuk ke dalamnya. Pihu terjebak dan berusaha untuk keluar. Beruntung, Pihu masih bisa membukanya setelah mendorong pintu dengan keras. Setelah itu, ia kemudian lanjut makan roti selai. Di sisi lain, terlihat air terus mengalir dari keran air. Tiba-tiba seseorang menekan bel dari luar. Dia adalah petugas kebersihan. Karena tak ada yang meresponnya, ia pun pergi. Sehabis makan, Pihu bermain balon. Terlihat air semakin banyak dan mengalir ke lantai rumah. Tak lama kemudian, ayah Pihu menelpon lagi. Ia ingin bicara pada istrinya bahwa apakah setrika sudah dimatikan. Kemudian sedikit membahas masalah mereka tentang Mira, rekan kerja ayah Pihu. Ya mungkin saja mereka bertengkar malamnya dan ibu Pihu memutuskan untuk bunuh diri. Pihu melanjutkan main-mainnya. Ia menarik kabel telepon mainannya yang tersangkut di kaki meja setrika. Pihu berhasil menariknya, tapi membuat setrika jatuh dan menempel pada baju di atas meja. Setelah itu, Pihu lanjut nonton TV. Terlihat asap mulai keluar dari setrika. Kemudian terdengar suara tetangga yang bicara dengan kuris susu. Pihu mengintip dari bawah pintu hingga ia tertidur. Di sisi lain, air terus mengalir dan kompor masih nyala. Tiba-tiba, panel listrik meledak, entah apa penyebabnya. Pihu terbangun dan menangis. Setelah itu mengambil bonekanya. Ia pun naik ke lantai 2. Tiba-tiba terjadi korsleting dan mati lampu. Pihu kemudian keluar ke balkon rumah dan memanggil teman-temannya. Tanpa disengaja, bonekanya terlepas. Pihu berusaha mengambilnya, namun tak berhasil dan malah jatuh ke bawah. Pihu kemudian panjat pagar pembatas balkon dan itu sangat bahaya. Beruntung seorang tetangga melihatnya dan membujuknya untuk turun dan masuk ke dalam rumah. Pihu akhirnya masuk ke dalam rumah. Ia kembali ke ibunya, menunjukkan foto dirinya saat masih kecil. मम्मा ये क्या है? पीयू रो रही है। मम्मा ये छोटा बेबी। ये पापा है। Tiba-tiba ayah Pihu menelpon lagi. Kali ini nadanya sedikit lembut. Ia minta maaf pada istrinya. पापा आ जाओ। बेबी पापा कल आएगा ओके मन नहीं कर रहा है बेबी पापा ने बुलाया सॉरी Telepon pun terputus karena ayahnya segera akan rapat. Terlihat ponsel mulai lobet. Pihu kembali bermain dan tertidur memeluk ibunya. Tiba-tiba listrik kembali nyala dan setrika kembali berasap. Saat bangun tidur, air semakin banyak dan mengalir hampir ke seluruh lantai. Tiba-tiba tetangga Pihu mengetuk pintu karena air mengalir sampai di luar. Namun Pihu tak menghiraukannya karena sedang makan. Ia kemudian naik ke lantai 2. Ayahnya menelpon lagi. Firasatnya sudah tak enak. Saat Pihu bilang ibunya pergi, tak ada di sini. Ibu tidur. क्या मम्मा गई अरे पीयू को खांसी जल्दी आओ। मम्मा नहीं। क्या बोल रहा है बेबी जाओ बेबी मम्मा जाओ जाके उठाओ मम्मा मम्मा निन्नू। पीयू Ayah Pihu semakin panik dan langsung menuju bandara. एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी
Setelah teleponan, Pihu lanjut makan. Tiba-tiba Pihu mengambil obat yang jatuh tadi. Ia bertanya, apakah boleh dimakan? Dan ia memakannya hingga beberapa butir. Kanu, kayu. Ayah Pihu menelpon lagi, namun ponsel mati karena kehabisan baterai. Di sisi lain, setrika semakin berasap. Pihu tertidur pulas karena obat yang ia makan. Suasana semakin tegang dan menyeramkan. Beberapa saat kemudian, suasana sangat tegang. Tetangga berkumpul di depan pintu kamar. Kamar Pihu penuh dengan asap. Air semakin tinggi. Tak lama kemudian, ayah Pihu datang, namun sudah terlambat. Istrinya terbujur kaku dan ia terus berteriak mencari anaknya, Pihu. Tiba-tiba Pihu berteriak. Ia sembunyi di bawah tempat tidur ibunya. Papa, mamaku tahu. Papa piu gagal. मैं सुंदर से घर बना रहा हूँ. Ending yang sangat menyedihkan. Secara keseluruhan, film ini sangat menegangkan dan sangat menyeramkan. Saya sendiri salut sama sutradaranya karena berhasil membuat film dokumenter seperti ini. Saya juga sempat membaca artikel bahwa film ini diambil berdasarkan kisah nyata. Hikmahnya, jangan tinggalkan rumah saat setrika masih nyala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.